Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas SP1 akan mereview jurnal yang berjudul The Link Between Salivary Amylase Activity, Overweight, and Glucose Homeostasis. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Sanda Aulia, Alia Agnia, Mauren, Fitriana, Cahya, dan Amanda. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas amilase saliva, pola makan, kadar butirat, dan sensitivitas insulin pada wanita usia produktif dengan kelebihan berat badan. Fokusnya adalah memahami bagaimana diet rendah pati mempengaruhi produksi butirat dan dampaknya terhadap kesehatan metabolik dengan tujuan merancang intervensi diet yang lebih efektif. Metode penelitian. Penelitian ini melibatkan 67 wanita usia reproduktif, yaitu 18-45 tahun, yang direkrut dari Health Center 4. Partisipan dibagi berdasarkan kriteria inklusi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi terdiri dari partisipan dengan BMI 25-29,9 kg per meter kuadrat atau overweight, tidak memiliki penyakit kronis, dan tidak mengkonsumsi obat yang dapat mempengaruhi metabolisme. Sementara itu, kelompok kontrol terdiri dari peserta dengan BMI normal 18,5-24,9 kg per meter kuadrat. Penelitian ini berlangsung selama 12 minggu. Intervensi diet dilakukan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok diet rendah pati yang mengkonsumsi sayuran rendah pati, protein, lemak sehat dengan asupan pati kurang dari 60 gram per hari. Kelompok kedua adalah kelompok pembatasan kalori yang mengalami defisit kalori sebesar 500 kilokalori per hari menggunakan rumus Harris-Benedict. Kelompok ketiga adalah kelompok kontrol yang tidak memberikan intervensi diet apapun. Pada penelitian ini terdapat serangkaian metode dan instrumen yang digunakan. Aktivitas enzim amilase saliva diukur menggunakan Salimetric Amylase Activity Assay dengan sampel air liur yang dikumpulkan pagi hari setelah puasa untuk konsistensi. Metode ini menggunakan kit uji kinetik enzim alpha amilase Salimetrix dengan substrat 2-kloropenitrophenol yang terikat oleh maltotriosa. Reaksi menghasilkan enzim 2-kloropenitrophenol yang diukur pada panjang gelombang 405 nm menggunakan alat spektrofotometer. Aktivitas enzim ditentukan dari peningkatan serapan dan dilakukan dalam plat mikrotitan 96 sumur beserta kontrol. Subjek penelitian mengungkapkan aktivitas amilase tinggi dan aktivitas enzim amilase yang rendah. Selanjutnya, metode ELISA digunakan untuk mengukur kadar butirat secara kuantitatif. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan reaksi antara antibodi spesifik butirat dengan butirat dalam sampel. Semakin tinggi kadar butirat dalam sampel, semakin sedikit butirat label yang dapat berikatan dengan antibodi, sehingga menghasilkan warna yang lebih terang. Intensitas warna ini kemudian diukur menggunakan spektrofotometer dan dikonversi menjadi kadar butirat berdasarkan kurva kalibrasi. Yang ketiga, untuk pengukuran sensitivitas insulin diukur menggunakan model HOMA-2 strip%S yang dihitung dari kadar glukosa puasa dan C-peptida menggunakan kalkulator HOMA-2. Model ini merupakan pengembangan dari model HOMA awal untuk memberikan perhitungan yang lebih akurat. Prinsip kerjanya dimulai dengan pengambilan data dari pasien dalam kondisi puasa. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam kalkulator khusus HOMA-2 yang dikembangkan oleh University of Oxford. Sensitivitas insulin dihitung dengan memperkirakan seberapa banyak insulin yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa normal. Hasilnya berupa nilai persen S yang menggambarkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, individu dengan aktivitas amilase rendah yang menjalani diet rendah pati menghasilkan lebih banyak butirat karena lebih banyak pati mencapai usus besar untuk difermentasi. Namun sebaliknya, diet mengurangi pasokan kalori menurunkan produksi butirat. Yang kedua, terdapat hubungan lemah namun signifikan secara statistik Rho sebesar 0,0486 dan Rho kurang dari 0,05 antara aktivitas amilase saliva dan tingkat butirat. Aktivitas amilase yang tinggi meningkatkan predigesti di mulut sehingga mengubah substrat yang tersedia untuk fermentasi mikroba di usus. Nah, hal inilah yang mendukung pertumbuhan bakteri penghasil butirat. Yang ketiga,
hasil uji Mann-Whitney U sama dengan 44, Rho kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa individu dengan aktivitas amilase tinggi memiliki kadar butirat lebih tinggi karena penyelesaian pemecahan pati menjadi oligosakarida. Pada aktivitas amilase rendah, diet rendah pati lebih efektif meningkatkan butirat dibandingkan diet pembatasan kalori dengan nilai U sebesar 59,50 dan Rho kurang dari 0,05 karena menyediakan substrat alternatif seperti serat untuk fermentasi mikroba. Kemudian diperoleh aktivitas amilase air liur menetap positif dengan sensitivitas insulin yaitu HOMA2%S menjelaskan variabilitasnya 35% dengan R kuadrat sebesar 0,35 dan Rho kurang dari 0,0003 di mana setiap peningkatan 1 unit aktivitas amilase meningkatkan HOMA2%S sebesar 0,435 unit menjadikan biomarker signifikan untuk sensitivitas insulin. Hubungan ini didukung oleh tingkat butirat yang lebih tinggi pada individu dengan aktivitas amilase tinggi yang berkontribusi pada hasil metabolik. Kemudian, untuk rata-rata usia partisipan adalah 28-30 tahun dengan standar deviasi kecil. Keseragaman ini membuat usia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kadar butirat. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal, dapat disimpulkan bahwa tingkat butirat yang tinggi dipengaruhi oleh tingginya aktivitas amilase dan dipengaruhi oleh pola diet. Kadar butirat dapat meningkat dengan melakukan diet rendah pati. Selain itu, aktivitas amilase dan pola diet dapat berpengaruh pada peningkatan sensitivitas insulin dan kesehatan metabolisme. Sensitivitas insulin yang baik dipengaruhi oleh aktivitas amilase yang tinggi. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Let's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. Satu, dua, tiga.